Baiklah, sekarang kita akan belajar investasi dan akuntansi nilai wajar. Ini kita ambil dari PPT-nya Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia dari buku Warren, ya. Penulisnya adalah Warren, Reeves, dan kawan-kawan. Penerbitnya adalah penerbit Salemba 4. Oke. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini itu ada 6 tujuan ya, tapi dalam video ini kita bahas sampai yang menjelaskan dan mengilustrasikan akuntansi untuk investasi utang. Kemudian yang untuk tujuan yang lainnya itu akan kita bahas di video-video lainnya. Oke ya. Oke, berikutnya. Mengapa perusahaan berinvestasi? Jadi kebanyakan memang perusahaan memperoleh kas dari operasinya, dan kas tersebut digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk investasi pada kegiatan operasi saat ini, kemudian investasi pada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Ya, nah ini adalah fokus kita pada pembahasan kali ini. Kemudian yang ketiga adalah investasi pada investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan strategis. Ya, tapi kita untuk pembahasan kali ini kita fokuskan ke yang nomor 2, yaitu investasi pada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi perusahaan. Oke. Selanjutnya, investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Jadi kas itu dapat digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien dan produktif. Nah, kas juga dapat diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk memperluas kegiatan operasi saat ini, yaitu kegunaan kas, ya. Jadi dan perusahaan menggunakan kas adalah untuk membayar, ya, yang pertama adalah untuk membayar beban, kemudian membayar pemasok untuk barang dagangan dan aset lainnya, kemudian untuk membayar bunga untuk kreditor, dan juga dividen untuk pemegang saham yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi itulah gunanya kas bagi perusahaan. Dan investasi kas di investasi sementara. Nah, jadi untuk mendapatkan pendapatan tambahan, biasanya perusahaan akan berinvestasi di sekuritas. Ya, ini untuk investasi sementara. Nah, ada dua macam. Yang pertama adalah sekuritas utang. Kemudian ada sekuritas ekuitas atau equities securities. Nah, untuk sekuritas utang itu ada dua, itu wesel dan juga obligasi. Pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan ke obligasi terlebih dahulu. Kalau wesel itu pembahasannya sudah di awal-awal ya. Itu biasanya masuk dalam pembahasan pengendalian kas juga. Dan untuk sekuritas ekuitas yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa, itu akan kita buatkan lagi satu videonya, ya, biar lebih memudahkan. Nah, jadi investasi pada sekuritas utang dan ekuitas itu disebut dengan investasi. Nah, itu posisinya yang akan kita laporkan nanti itu ada di aset lancar pada laporan posisi keuangan, ya. Atau investasi sementara ini juga disebut dengan investasi jangka pendek, ya, makanya dia diletakkan di bagian aset lancar. Oke. Nah, ada 3 tujuan utama dalam berinvestasi di investasi sementara. Yang pertama adalah memperoleh pendapatan bunga,
kemudian menerima dividen, kemudian yang ketiga mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritas. Ya, kalau memperoleh pendapatan bunga ini diperoleh dari investasi dari obligasi, sementara yang menerima dividen dan juga menerima dividen ini dari saham ya, baik itu saham preferen maupun saham biasa. Kemudian mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritas ini bisa dari obligasi dan juga bisa dari saham. Oke. Sekuritas utang itu termasuk aset dan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan organisasi pemerintah. Nah, kebanyakan memang perusahaan menginvestasikan kelebihan kas di obligasi sebagai investasi untuk mendapatkan bunga. Ya, jadi tujuan perusahaan itu investasi di obligasi itu adalah untuk mendapatkan bunga. Oke. Nah, bagaimana akuntansinya? Akuntansinya yaitu fokus pada pencatatan yang 3 ini, yaitu ketika pembelian obligasi itu seperti apa pencatatannya, kemudian pendapatan bunga, dan juga penjualan obligasi. Ini akan kita bahas satu-satu nantinya. Nah, jadi pembelian obligasi dicatat dengan cara mendebit akun investasi untuk harga beli obligasi. Dan di dalamnya juga termasuk komisi broker. Ya, jadi harga perolehan obligasi, investasi obligasi itu adalah harga beli obligasi dan juga komisi broker. Apa itu komisi broker? Yaitu biaya yang dibebankan oleh agen yang mengatur transaksi penjualan antara pembeli dan penjual obligasi. Nah, jika obligasi, ya jadi obligasi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya obligasi itu akan menghasilkan bunga. Dan biasanya suatu organisasi atau organisasi pemerintah yang menerbitkan obligasi itu akan memberikan pembayaran bunga 2 kali dalam setahun. Ya, bisa jadi misalkan kita ilustrasikan. Oke, misalkan ini adalah ilustrasi, kita hapus dulu. Kita ilustrasikan, ini adalah jangka waktu dalam 1 tahun, 1 Januari sampai 1 Desember. Sementara periode pembayaran bunga oleh suatu organisasi itu setiap tanggal 31 Maret dan juga tanggal 31 September. Nah, jika transaksi kita pembelian obligasi kita itu pada saat pembayaran bunga itu tidak ada masalah, ya. Tetapi jika kita melakukan pembelian obligasi itu di luar ini atau di antara pembayaran bunga ini, maka kita perlu memasukkan utang bunga karena perusahaan penjual obligasi itu sudah memasukkan sudah menghasilkan bunga sejak pembayaran bunga yang terakhir, misalkan di sini. Misalkan di sini ya. Oke. Di sini berarti ini April, Juni, Juli, berarti di sini 31 Juli. Ya. Jadi misalkan kita membeli obligasi pada tanggal 31 Juli, maka perusahaan penjual obligasi sudah menghasilkan bunga dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 31 Juli, dan itu harus kita masukkan dalam pembelian obligasi kita nantinya. Oke.
Oke, lebih jelasnya nanti kita pada soal. Oke, sekarang contoh soalnya. Kita asumsikan bahwa PT Angkasa membeli 18 juta obligasi pemerintah Indonesia pada nilai nominal pada tanggal 17 Maret 2016. Ditambah dengan utang bunga untuk 45 hari. Ya, jadi pembayarannya itu ini. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 6% pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Jadi bunga obligasi ini dibayarkan setiap tanggal 31 Juli dan juga 31 Januari. Jadi 45 hari ini diperoleh dari 31 Januari hingga 17 Maret. Itu totalnya 45 hari. Oke. Nah, jurnalnya apa? Ya, ini adalah jurnal pembelian obligasi. Jadi jurnalnya adalah kita debitkan investasi obligasi pemerintah Indonesia 18 juta, kemudian piutang bunganya 135, dan kita kreditkan kas untuk membeli obligasi tersebut sebesar 18.135. Keterangannya membeli obligasi pemerintah seharga 18 juta dengan bunga 6%. Nah, 135 itu diperoleh dari mana? Dari sini. Ya, jadi utang bunganya yaitu 18 juta dikalikan dengan 6%, kemudian dikali dengan 45 hari dibagi dengan 360 hari dalam setahun sama dengan 135.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 31 Juli, PT Angkasa menerima pembayaran bunga per semester sebesar 540.000. Yaitu diperoleh dari 18 juta dikali 6% dikali dengan 1/2 atau 6/12. Ya. Bunga sebesar 540 termasuk utang bunga sebesar 135 atas obligasi yang dibeli PT Angkasa pada tanggal 17 Maret. Dengan demikian, PT Angkasa telah menghasilkan pendapatan bunga sebesar 405.000, yaitu diperoleh dari 540.000 dikurangi dengan 135.000 sejak membeli obligasi. Jadi pendapatan yang diakui adalah sebesar 405.000. Lebih jelasnya kita lihat jurnalnya. Oke, jurnalnya maka uang yang kita terima adalah 540.000. Ya, kemudian kita kreditkan piutang bunganya yang sudah kita debitkan tadi. Ya, 135 dan kita akui pendapatan bunganya sebesar 405.000. Oke. Jadi periode akuntansi PT Angkasa itu berakhir pada tanggal 31 Desember sehingga kita perlu melakukan penyesuaian untuk pendapatan bunga, ya. Jadi kita membuat penyesuaian untuk utang bunga selama 5 bulan, yaitu 1 Agustus hingga 31 Desember. Hasilnya adalah 450.000 diperoleh dari 18 juta dikali dengan 6% dikali dengan 5 bulan per 12 bulan. Nah, jurnalnya adalah maka kita debitkan piutang bunganya, ya, karena belum masa penerimaan bunga, karena masa penerimaan bunganya adalah tanggal 31 Desember, maka kita akur dulu ya. Maka kita debitkan piutang bunga dan kita akui pendapatan bunga sebesar 450.000. Oke. Nah, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016,
PT Angkasa akan melaporkan pendapatan bunga sebesar 855, diperoleh dari 405 transaksi kita pada tanggal 31 Juli tadi. Ya, transaksi kita pada tanggal 31 Juli tadi. Oke, ini. Ya, jadi pendapatan bunga kita 405. Kemudian kemudian 450 yang kita catat tadi pada tanggal 31 Desember ya. Nah, pendapatan ini akan kita masukkan di pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Ya, jadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, kita melaporkan pendapatan bunga sebesar 855.000. Nah, untuk penerimaan bunga per semester sebesar 540.000 pada tanggal 31 Januari, maka kita catat, yaitu kita catat penerimaan kasnya 540.000 dan pendapatan yang kita akui hanyalah sebesar 90.000 karena yang 450.000 telah kita akui, maka kita kreditkan piutang bunganya. Oke. Nah, ini adalah tampilan rentang waktu bunganya. Ya. Ini jadi tanggal penerimaan bunga itu adalah setiap tanggal 31 Januari, kemudian 31 Juli, dan 31 Januari 2017. Transaksi kita yang pertama adalah pembelian obligasi tanggal 17 Maret, sehingga pada saat ini kita mengakui adanya piutang bunga sebesar 135.000. Kemudian pada tanggal penerimaan bunga 31 Juli, ya kita akui pendapatan sebesar 450.000 dengan menerima secara tunai bunganya sebesar 540.000. Dan pada akhir tahun kita melakukan penyesuaian, ya kita akru sebesar 450.000. Dan pada saat penerimaan bunganya kita mengakui pendapatan bunga sebesar 90.000 karena sudah kita akui pada akhir tahun 2016 dan kita terima bunganya sebesar 540.000 secara tunai. Oke. Selanjutnya adalah pencatatan ketika kita menjual obligasi. Nah, jadi secara normalnya penjualan investasi obligasi itu akan berakibat adanya laba atau rugi. Kita akan mencatat laba jika hasil penjualan melebihi nilai buku atau biaya obligasi. Dan kita akan mencatat rugi jika hasil penjualan obligasi tersebut kurang dari nilai buku atau biaya obligasinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada soal. Nah, jadi pada tanggal 31 Januari 2017, PT Angkasa menjual obligasi sebesar 98, yaitu di mana harganya sama dengan 98% nilai nominalnya. Penjualan tersebut menghasilkan kerugian sebesar 360.000, ya, diperoleh dari perhitungan hasil penjualan sebesar 17.640.000 diperoleh dari 18 juta nilai obligasi kita dikali dengan 98%. Kemudian kita kurangi dengan nilai buku obligasi sebesar 18 juta, maka diperolehlah rugi sebesar 360.000. Jurnalnya seperti apa? Nah, jadi kita menerima kas yaitu sebesar 17.640.000, ya, sebesar penjualan kita. Kemudian kita debitkan rugi sebesar 360.000.
Kemudian kita kreditkan investasi kita sehingga investasi kita habis. Ya, oke. Nah, karena penjualan kita tersebut pada tanggal jatuh tempo penerimaan bunga, yaitu tanggal 31 Januari, sehingga tidak ada utang bunga yang harus kita akui pada saat itu. Tapi jika penjualan tersebut terjadi di luar itu, maka yang harus kita akui utang bunganya. Ya, harus kita tambahkan pada hasil penjualannya dan dikreditkan ke pendapatan bunga. Oke. Nah, rugi atas penjualan investasi obligasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain atau rugi pada laporan laba rugi PT Angkasa. Oke, sekarang kita cobakan contoh latihan. Ya, soalnya yaitu transaksi investasi obligasi pada PT Arafura. Ya, yang pertama membeli obligasi PT Pratama Paramarta sebesar 40.000 secara tunai pada 100, yaitu pada 100% ya. Ditambah dengan utang bunga sebesar 320.000. Kemudian menerima bunga per semester pertama. Dan yang ketiga, kita menjual obligasi sebesar 30 juta pada 102, yaitu 102% dari nilai nominalnya, ditambah dengan utang bunga sebesar 110.000. Oke, nah, seperti apa jurnalnya? Nah, ini jurnalnya. Jadi pada transaksi yang pertama, langsung saja kita debitkan investasi obligasi PT Paramarta 40 juta. Kemudian piutang bunganya kita debitkan juga 320.000 dan kita kreditkan kas 40 juta 320.000. Itu transaksi yang kedua, yaitu penerimaan bunganya. Kita debitkan kas sebesar 2 juta. 2 juta diperoleh dari 40 juta dikali dengan bunganya sebesar 10% dan dikali 1/2 atau 6/12. Ya, kemudian kita kreditkan piutang bunga yang telah kita akui sebelumnya 320. Jadi pendapatan bunga yang kita akui adalah 1.680.000 di kredit. Ya. Nah, untuk transaksi yang ketiga, kita menjual 30 juta obligasi pada 102%. Ya, jadi untuk menghitung pendapatan penerimaan kas kita, ya, jadi perhitungan seperti ini. Maka hasil penjualannya adalah 360.000 yang diperoleh dari hasil perkalian ini. 30 juta dikali 102% ditambah dengan utang bunganya 110.000, maka total penjualannya adalah 30.710. Kemudian kita kreditkan pendapatan bunganya 110 dan kita diperoleh laba sebesar 600.000. 600.000 diperoleh dari selisih nilai buku kita 30 juta ya, yang dikurangkan dari kemudian dikurangkan dengan hasil penjualannya adalah 330 juta 600.000.